Haleluya, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya hari ini, Pastor Roman dan juga Pastor Gerson dan seluruh tim. Kita percaya Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita. Saya lihat wajah-wajahnya di sini ada wajah-wajah umat-umat yang setia. Ya, saya percaya tiap hari ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Hebatnya Tuhan kita itu nggak pernah sama, saudara, betul nggak? Ya, berkat Tuhan itu selalu baru loh. Ya, saudara pernah nggak mengalami hal yang sama dari pertama kali bangun sampai saudara tidur lagi? Semua tuh sama, nggak berubah, saudara. Nggak pernah kan? Kalau saudara setiap hari menggunakan atau mengambil jalur atau path yang berbeda, saya percaya berkat Tuhan setiap path kita ada yang berbeda, saudara. Dan bukan ada yang berbeda, tetapi pasti berbeda. Dan dikatakan, di Alkitab dikatakan apa, saudara? Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Nah, ini yang luar biasa. Karena kenapa? Karena kita juga pun mengambil path yang berbeda setiap harinya, saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian, bersiaplah menerima berkat Tuhan hari ini. Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah basi. Berkat Tuhan bukan berkat yang dahulu, yang diangetin lagi, saudara, tapi berkat Tuhan fresh. Yang akan saudara terima pada malam hari ini, saudara. Oleh karena itu, saya encourage teman-teman semua, walaupun kita ibadah melalui Zoom, ya, saudara yang mungkin baru bangun kemarin, saudara ya, yang belum sempat cuci muka atau segala macam, jangan ragu-ragu, saudara, ya. Harus sudah siap untuk beribadah, ya. Jadi yang penting adalah hati saudara persiapkan dulu. Ya, setelah hati saudara persiapkan, saudara, saya percaya hati saudara akan jadi tanah yang subur. Setiap firman yang saudara dan Tuhan tabur akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali. Persiapkan, saudara, setiap apa yang hari ini kita bicarakan, catat dan renungkan setiap harinya, saudara sekalian. Saya percaya berkat Tuhan akan selalu baru dalam hidup saudara. Hari ini kita akan banyak bicara mengenai melayani, saudara. Dan mari kita baca sama-sama dulu, saudara, ayat yang luar biasa ini dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saudara boleh tandai di Alkitab saudara. Bagi yang belum sempat membuka Alkitab, boleh kita baca sama-sama, saudara sekalian. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca sama-sama ya, saudara ya. Saya di sini dan juga saudara di tempat masing-masing. 1, 2, 3. Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Oleh itu kamu harus mengawal dirimu dan berwaspada supaya kamu dapat berdoa. Inilah perkara yang terpenting. Kamu harus saling mengasihi dengan sepenuh hati. Karena jika kamu saling mengasihi, kamu juga bersedia untuk saling mengampuni. Hendaklah kamu saling menyambut saudara seiman di rumahmu tanpa bersungut-sungut. Setiap orang daripada kamu sudah menerima karunia yang berlainan daripada Allah. Oleh itu, sebagai pengurus yang baik bagi karunia Allah, kamu mesti menggunakan karunia-karunia itu untuk kepentingan semua orang. Siapa yang menyampaikan perkabaran harus menyampaikan perkabaran dari Allah. Siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain harus melakukannya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Supaya dalam segala hal dimuliakan melalui Yesus Kristus. Itulah yang memiliki kemuliaan kekuasaan selama-lamanya. Saudara, ini terjemahannya Alkitab Berita Baik nih, saya lupa nih, saudara. Ya, saya tidak melihat, ya saudara nanti boleh ya, lihat yang terjemahan baru, saudara. Tapi intinya sama, saudara. Ya. Hari ini kita banyak bicara mengenai pelayanan, saudara sekalian. Saya coba share, saudara. Diurapi untuk melayani, saudara. Matius 20 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian, saudara. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh, luar biasa, saudara ya. Jadi ini adalah salah satu teladan yang luar biasa, saudara. Maka oleh karena itu saya catat di sini. Mengapa sih kita harus melayani, saudara sekalian? Saudara, saya percaya dari setiap saudara, kalau saya tanya, saudara lebih baik dilayani atau lebih baik melayani, saudara? Semua pasti angkat tangan, saudara. Saya lebih baik dilayani, Pak. Karena melayani itu nggak enak. Kadang-kadang yang kita layani nggak tahu diri, Pak. Ya, kita layani dia ngomel, kita layani dia minta yang lebih, kita layani dia komplain segala macam. Nah, ini yang kita terjadi, saudara sekalian. Saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, saudara tidak lepas daripada pelayanan. Betul nggak, saudara? Saudara mau di rumah, saudara harus melayani. Suami harus melayani istri harus melayani suami harus melayani anak-anak, istri juga harus melayani anak-anak, anak-anak juga harus melayani orang tua. Saudara, saya percaya ya, semua kita dipanggil untuk melayani. Karena ini adalah teladan Yesus, saudara. Tadi dikatakan oleh Yesus apa, saudara? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini adalah satu sikap moral yang menurut saya sangat tinggi, saudara sekalian. Banyak orang di dunia saat-saat ini, saudara, maunya dilayani.
Coba saudara lihat ya. Kalau kita lagi ke supermarket, ke departemen store, saudara sekalian, begitu banyak orang yang melayani kita, saudara di sana. Karena tipikal orang daripada orang Asia itu dilayani, saudara sekalian. Kenapa orang Asia banyak yang dilayani, saudara? Karena kalau di Amerika, di negara-negara Eropa, saudara, biaya orang itu mahal. Betul nggak, saudara? Jadi kalau gaji orang itu mahal. Kalau di Indonesia, di Filipina, dimanapun negara Asia ini masih bisa terjangkau, saudara. Sehingga kalau saudara ke departemen store itu banyak orang. Meskipun saudara mungkin satu counter bisa 2-3 orang yang jagain, saudara. Sehingga ketika saudara lihat barang-barang di counter itu, tiba-tiba datang dilayani, saudara sekalian. Nah, makanya saudara tidak heran kalau Asia ini dikatakan adalah tempatnya pelayanan. Kalau saudara membandingkan di negara Amerika, negara Eropa, saya percaya pelayanan di Asia jauh lebih baik. Makanya maskapai penerbangan yang selalu nomor 1 itu Singapore Airlines, saudara sekalian. Kenapa? Karena pelayanannya nomor 1 dibandingkan dengan penerbangan-penerbangan yang lain. Nggak heran kalau harganya paling mahal. Jadi pelayanan itu membedakan, saudara sekalian. Harganya pun jadi berbeda karena pelayanannya luar biasa. Ya, jadi memang kita semua ini, saudara, di dalam hidup ini tidak lepas dari pelayanan. Apalagi kita tidak lepas dari melayani, bukan cuma dilayani, saudara. Semua pasti mau jadi raja. Makanya kita bilang, customer is the king. Makanya kalau customer komplain, customer marah, kadang-kadang tuh orang marah nggak ada waktunya, nggak ada tempatnya, nggak ada konteksnya, saudara sekalian. Kadang-kadang yang saya baru baca berita ketika dia di dalam pesawat, saudara sekalian, dia ingin foto selfie dengan pramugarinya menolak, saudara. Tiba-tiba apa? Dia ancam, saudara, saya akan bom nih pesawat. Ngaco, saudara, saya bilang. Betul, saudara? Dia merasa bahwa dia customer, dia perlu dilayani, dia perlu dinomorsatukan, dia perlu diprioritaskan. Kalau enggak, saya akan komplain. Kalau enggak, saya tidak akan naik pesawat ini lagi. Kalau enggak, ini dan itu, saudara sekalian. Pelanggan ingin dilayani lebih dari apa yang harusnya diterima. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang salah kaprah, soalnya saya bilang. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika orang merasa mau dilayani, maka bukan lagi adanya rendah hati, tetapi ada timbul tinggi hati, saudara sekalian. Nah, hari ini kita mau belajar bukan untuk dilayani, tetapi bagaimana kita bisa melayani keluar, saudara sekalian. Karena apa, saudara? Kenapa kita harus melayani keluar? Pertama, kita harus mengikuti teladan Yesus. Kalau kita katakan bahwa diri kita adalah murid Yesus, sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita ikut teladan Yesus. Kalau kita katakan, Pak, malas Pak, saya mau melayani Pak, saya maunya dilayani Pak. Di kantor saya ini adalah bos, anak buah saya harus melayani saya. Kalau saya bilang bikin kopi, padahal dia manajer, harus bikin kopi. Ya, kemudian sapu itu bersihkan itu ruangan, walaupun dia adalah manajer harus bersihkan ruangan karena saya bos, karena saya pimpinan. Tapi saudara, ketika kita melakukan itu, kita tidak ikut teladan Yesus. Siapakah kita, saudara sekalian? Kita ini bukan siapa-siapa. Kau boleh punya jabatan di hospital sebagai dokter yang terkenal, mungkin sebagai profesor, sebagai pemimpin departemen, salah satu bidang kesehatan di hospital. Tapi kau bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Ingat baik-baik, saudara. Kau bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Yesus saja, saudara sekalian, melayani. Masa kita berasa sombong? Saudara, waktu anak saya lahir, saudara sekalian, waktu itu anak pertama saya Michelle lahir, saudara, beratnya cuma 1,5 kilo, saudara. Menyusut cuma tinggal 1 kilo, saudara, karena prematur. Ya, papa saya ada di sini, saudara, dia pernah mengalami juga. Ya, papa saya tanya sama dokter. Tanya, Dok, ini anak di inkubator 1 kilo ini, gimana dok kondisinya, dok, kira-kira? Ya, apakah kenapa-napa atau enggak nih, kata anak ini? Ya, dokternya langsung jawab begini, saudara. Ya pasti kenapa-napa lah. Ya kalau enggak mungkin ada di inkubator. Ya saudara, ini jawaban dokter, saudara. Kira-kira saudara yang pada saat itu, saudara, anak lagi di inkubator, sama 1 kilo, nggak tahu dia bertahan hidup atau enggak, tiba-tiba dokternya ngomong kayak begitu, saudara. Saudara, inilah tipikal. Saya minta dokter-dokter di sini, ya dokter Tina, dokter-dokter lain mungkin ada di sini, dokter Gusti segala macam. You have to be different. You have value. Kamu punya nilai kekristenan. Ingat baik-baik. Nilai kekristenan yang Tuhan ajarkan apa? Melayani, bukan dilayani. Jabatan kau berhak yang untuk meneror orang lain, kau punya jawaban berhak untuk merendahkan orang lain yang tidak punya pengetahuan. Ingat baik-baik, Yesus nggak pernah memandang seperti itu. Kalau Yesus melakukan itu, saudara, kita semua yang di sini tidak akan selamat. Betul nggak, saudara? Kita semua nggak bakal selamat. Karena Yesus sombong, Yesus mau dilayani, Yesus bukan mau melayani. Tidak ada orang berdosa yang mau datang kepada Yesus. Mereka takut dihakimi.
Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus tentang dasar orang berdosa, dasar pencuri, dasar penjina, dasar pelacur. Saudara, kalau Yesus ngomong seperti itu, saudara, semua kabur. Nggak ada yang mau terima Yesus. Oleh karena itu, saudara, kita harus terima, ikuti teladan Yesus. Semua orang-orang hebat di sini, saudara. Jangan sekarang hanya mau dilayani, tetapi juga harus melayani. Seorang suami jangan cuma mau dilayani, karena suami adalah kepala keluarga, suami adalah imam. Ya, istri harus tunduk kepada suami, betul. Tapi bukankah suami juga harus melayani istri? Bukankah suami juga harus melayani anak-anak? Bukankah suami juga harus melayani orang tuanya? Bukankah istri ya juga harus dilayani dan juga harus melayani suaminya? Melayani anak-anaknya. Bukan karena kau adalah pusat daripada keluarga sehingga kau maunya dilayani, tidak mau ikut melayani. Keluarga tidak akan dapat bertahan, saudara, tanpa pelayanan di dalamnya. Ketika saya konseling di dalam keluarga, ada 4 hal penting dalam keluarga. Yang pertama adalah penerimaan, saudara. Kita harus bisa menerima suami kita dan istri kita apa adanya. Kedua, saudara, kita harus bisa apa, saudara? Kita harus bisa memahami pengertian. Yang kedua adalah pengertian. Kita harus bisa mengerti apa yang menjadi sudut pandangnya. Jangan cuma hanya kita mau dimengerti, tapi kita nggak mau mengerti. Ketiga, harus ada pelayanan. Rumah tangga nggak mungkin bertahan kalau setiap orang maunya cuma dilayani. Pulang kantor capek maunya dilayani, mau dipijit, mau di servis segala macam. Gak tahu, mungkin istrinya capek di rumah, istrinya masak, istrinya ngurusin rumah tangga segala macam. Dia nggak mau tahu. Ketika istrinya tidak melakukan itu, dia marah-marah. Gimana istrinya nggak bener lah, nggak melayani suami segala macam. Begitu pula istri. Ketika suami pulang, mungkin dia main gadget, ya ngobrol sana sini, lupa masak untuk suami. Saking enaknya suaminya baik, mungkin suaminya begitu pengertian. Dia lupa, saudara. Dia tidak melayani suaminya. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Itu adalah orang egois. Oleh karena itu, saudara, mengapa kita perlu melayani? Karena hidup kita tidak boleh egois. Kita yang sudah terima keselamatan dari Yesus. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Kita harus memberikan itu kepada orang yang lain. Karena banyak orang di luar sana tidak mengenal Yesus. Beberapa minggu yang lalu, kita diskusi, saudara, di dalam pool. Cukup panas atau cukup intens, saudara sekalian. Ya, Sister Tina ada di sini. Dia membawakan berita mengenai iman. Ya, kita bicara, saudara, banyak hal mengenai iman. Dan hidup manusia itu tidak boleh egois. Kita harus banyak memberitakan melalui perbuatan-perbuatan kita iman itu, saudara sekalian. Kalau kita menerima sesuatu yang baik, haruslah kita juga memberikan yang baik kepada orang lain. Jangan cuma mau disimpan sendiri. Banyak orang sekarang ini pelit, saudara. Semuanya mau disimpan sendiri. Ada berkat disimpan sendiri. Ada kebahagiaan disimpan sendiri. Ada keberuntungan disimpan sendiri. Ada apapun disimpan sendiri, saudara sekalian. Ingat, hidup kita ini bukan untuk kita, saudara. Tapi hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Kalau saudara pintar, jangan saudara simpan sendiri. Ini untuk kehebatan saya, Pak. Ini untuk kepintaran saya, untuk kemenangan saya, untuk kekayaan saya, untuk untuk segalanya adalah for me. Saudara ingat baik-baik. Kita hidup, mati maupun hidup, bukan untuk kita tertentu. Sebab milik hidup ini adalah milik Tuhan. Karena Yesus sudah memberi dan Yesus juga akan mengambil, saudara sekalian. Kita tidak punya hak untuk mengambil dan mengambil dan menerima hidup ini, saudara. Cuma Yesus yang bisa mengambil dan menerima, yang memberikan, saudara sekalian, hidup ini kepada kita. Yang ketiga, saudara sekalian, belajar merendahkan hati. Pada satu hari, saudara sekalian, ada seorang calon uskup di Inggris. Ya, namanya Mr. Belgel. Ya, Mr. Belgel ini, saudara sekalian, dia ingin bergabung ke Salvation Army, saudara, bala tentara keselamatan. Ya, namanya itu, yang pemiliknya itu, pendirinya adalah Jenderal Booth, saudara sekalian. Belgel ini, saudara, dia sudah menjadi seorang pengembala, bahkan sebentar lagi akan jadi uskup. Tapi karena dia tertarik dengan pelayanan daripada Jenderal Booth ini, saudara sekalian, dia terbang dari Inggris, dari Samudra Atlantik, dari Amerika, kalau saya nggak salah, saudara, dia pergi ke Inggris, saudara sekalian. Dia daftar. Ketika dia daftar, Jenderal Belger dia mengatakan, aduh, kelihatannya lu nggak pantas. Kenapa? Karena you udah jadi uskup, udah jadi pengembala, you udah jadi bos untuk diri sendiri. Masa mau melayani di tempat seperti ini, katanya. Tapi saya mau coba, Pak. Oke, katanya. Hal pertama yang dilakukan Jenderal Booth apa, saudara sekalian? Diberikan pelayanan yang sangat-sangat mungkin menggugah harga dirinya. Disuruh bersihin sepatu boot. Saudara, dengan hati yang sedikit marah. Ya, Bertos itu sebelum dia memegang boots itu, saudara, disuruh bersihin boots itu, saudara sekalian. Begitu banyak boots yang akan dipakai oleh pelayan-pelayan misi, saudara. Bayangin, saudara, seorang gembala harus melayani, membersihkan boots yang hitam itu, saudara, menjadi bersih kembali. Dengan sedikit agak marah, dengan sedikit agak kecewa, dengan sambil berpikir, benar nggak ya keputusan?
Aku di negara Amerika, aku sudah melayani, bahkan ingin menjadi uskup. Tapi di sini aku harus melayani, membersihkan boots yang kotor. Akhirnya saudara, ketika dia sedang duduk atau sedang berjongkok, saudara ini membersihkan boots, tiba-tiba dapat vision, saudara sekalian. Dia melihat Yesus, saudara sekalian, sedang berdiri di hadapan orang-orang nelayan-nelayan yang jorok, dan nelayan kotor, nelayan-nelayan yang tidak berpendidikan. Ya, dia mulai jongkok, dia mulai membersihkan kakinya, saudara sekalian. Dan dikatakan dalam hatinya, Tuhan, aku mau melakukannya. Kalau kau bisa melakukannya untuk nelayan tua itu, nelayan-nelayan yang kotor itu, aku juga mau melakukannya untuk membersihkan boots ini. Saudara, Tuhan Yesus jadi teladan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya posisi, bukan karena kita punya kepintaran, saudara. Semua itu datangnya dari Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, pengertian. Tapi kalau kita tidak mau belajar merendahkan diri, kita akan direndahkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik saudara, pelayanan dimulai dari kerendahan hati kita untuk mau melayani. Banyak orang tidak mau melayani karena dirinya sombong, saudara. Dia merasa dirinya lebih tinggi, harga dirinya lebih tinggi, saudara sekalian. Sehingga dia tidak pantas untuk melayani orang-orang yang harus melayani dia. Yang terakhir, saudara, kita harus bisa mempersiapkan diri kita sebagai alatnya, saudara. Ingat baik-baik, garam, kalau sudah kehilangan hasilnya, saudara, itu tidak lagi berguna. Saudara percaya nggak bahwa saudara diciptakan Tuhan, tidak ada yang sia-sia di tempat ini? Saudara punya nilai. Kemarin kita bicara nilai dengan ada Dr. Gusti. Bicara nilai, mengenai value. Kita semua punya value, saudara sekalian. Tuhan akan memakai kita untuk melayani Dia, untuk melayani orang-orang yang ditunjuknya, saudara sekalian. Dan siapkah kita untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan? Pagi ini saya ada konseling, saudara, dengan satu orang dokter, saudara. Dia katakan, saudara, Pak, gimana cara melayani orang yang mau bunuh diri? Apakah bunuh diri itu dosa, Pak? Apa bagaimana kalau orangnya stres, orangnya punya depresi, dan merasa itu bukan dirinya sendiri? Tiba-tiba dia bunuh diri, apakah masuk neraka? Saya ingin melayani orang-orang yang seperti itu. Saya sudah katakan, ya kepada dia terima Yesus. Dia nggak mau terima Yesus pada dia orang Kristen. Dia nggak mau terima Yesus karena dia nggak melihat ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa bunuh diri itu dosa. Mana ayatnya kalau bunuh diri itu adalah masuk neraka? Nggak ada ayatnya. Memang saudara tidak ditulis di dalam Alkitab bunuh diri masuk neraka. Tapi ingat baik-baik, di Alkitab tertulis, saudara, Yohanes 10 ayat 18 dikatakan demikian. Tidak ada seorang yang bisa mengambil daripadaku dan aku memberikannya sesuai dengan kerelaanku. Karena aku diberi kuasa untuk memberi dan mengambil. Ingat baik-baik, saudara, itulah Yesus yang katakan. Yesus punya kuasa untuk memberi dan mengambil. Bukan kita, saudara. Kalau kita bunuh diri, kita mengambil nyawa kita sendiri. Kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan lagi, saudara. Kalau kita sudah salah kaprah dalam hidup ini, kita nggak bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kita sebagai garam yang sudah tidak ada asinnya, saudara sekalian. Wow, luar biasa. Kalau kita dokter sudah menjadi garam yang tidak ada asinnya, saudara, Tuhan nggak bisa pakai kita walaupun sepintar apapun kau. Seorang pendeta kalau garam tidak ada asinnya lagi, saudara, tidak bakal bisa dipakai seberapa hebat pun khotbahnya. Seorang bos, seorang entrepreneur, walaupun dia kaya, punya duit banyak, kalau dia menjadi garam yang tidak ada asinnya lagi, tidak bisa digunakan walaupun kaya hartanya, banyak hartanya, saudara. Maukah kita mempersiapkan diri kita untuk bisa dipakai oleh Tuhan? Kita harus belajar untuk melayani, saudara sekalian. Itulah, karena kita semua diciptakan untuk dipakai oleh Tuhan. Hidup ini bukan hidup kita lagi, saudara. Paulus mengatakan, hidupku bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku adalah iman kepada anak Allah yang menyerahkan dirinya untuk tebusan bagi banyak orang. Inilah kata-kata Paulus, saudara sekalian, harus kita ingat baik-baik. Nah, hari ini kita mau belajar apa, saudara? Bagaimana mempersiapkan diri kita untuk dipakai dalam pelayanan. Pak, saya nggak mau melayani, Pak. Saya melayani dari belakang aja, Pak. Tapi saya nggak mau dipakai untuk melayani, karena saya nggak bisa melayani, Pak. Saya nggak bisa ketemu orang, saya juga nggak bisa mempersulit orang, saya juga bukan konselor, saya bukan pendeta, saya juga nggak bisa nginjil, saya nggak mau melayani, Pak. Ingat baik-baik, saudara, setiap daripada kita dipanggil untuk bermisi. Saudara boleh percaya, boleh tidak, boleh terima, boleh tidak. Kita semua dipanggil untuk bermisi, saudara. Bermisi adalah pelayanan. Dimanapun saudara berada, apapun jabatan saudara, kita dipanggil semua untuk bermisi. Karena Tuhan berkata apa? Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan memberikan nyawa untuk tebusan bagi banyak orang. Oh, luar biasa, saudara. Berarti Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani, saudara sekalian. Ini misi. Nah, misinya kita apa, saudara? Misinya kita berbeda dari Yesus. Kalau Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita misinya, Pak, saya datang di dunia untuk dilayani, bukan untuk melayani. Karena saya ini raja. Karena ini darah biru. Karena saya ini adalah orang pintar. Karena saya ini orang terhormat.
Salah kaprah, saudara. Kita contoh, saudara, presiden kita, saudara, di Indonesia. Saudara, saya jarang melihat presiden yang melayani rakyatnya seperti itu, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, dia mungkin mengerti prinsip ini. Ya. Dia dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, saudara, setiap pribadi-pribadi yang memiliki prinsip seperti Yesus, kau bisa lihat hasilnya sungguh-sungguh mencengangkan. Sungguh-sungguh luar biasa. Kalau dokter berkata, aku datang untuk melayani pasien-pasienku, aku hebat, aku kaya, aku pintar. Tapi bukan untuk dilayani oleh pasien-pasien, bukan dilayani oleh suster-suster, bukan dilayani orang-orang lain. Aku adalah seorang pimpinan perusahaan. Aku datang untuk melayani customerku, aku datang untuk melayani karyawan-karyawan, bukan untuk dilayani. Padahal aku punya kuasa, padahal aku punya posisi, tapi aku nggak mau dilayani, tapi aku maunya melayani. Saudara, betapa indahnya dunia ini kalau kita punya misi seperti itu. Nah, saudara, ada 4 hal yang saya catat di sini. Bagaimana kita belajar untuk melayani? Pertama, kita harus belajar mengasihi dan bukan untuk menghakimi. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan demikian, saudara. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa, saudara sekalian. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi, kita sulit untuk melayani, saudara. Banyak dari kita, saudara, lebih gampang untuk menghakimi orang lain daripada untuk mengoreksi kesalahan. Betul nggak, saudara? Kita lebih banyak menuduh, saudara. Ini salah lu. Kamu sih banyak dosa, makanya hidupmu berantakan. Ya, kamu banyak penyakit tinggal sembuh-sembuh. Ya, coba lihat hidupmu. Mungkin karena dulu banyak dosa. Ya, seperti para murid-murid Yesus mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan lihat orang-orang yang cacat ini, orang-orang yang sakit ini, apakah karena dosa orang tuanya atau dosa mereka sendiri? Yesus berkata apa? Jangan menghakimi dong, ya. Mereka begitu supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kuasa Tuhan apa? Melalui anak-anak ini, melalui murid-murid Yesus. Dia harus mengasihi orang-orang itu. Dia harus jamah. Makanya setelah Petrus, Paulus, saudara, setelah murid-murid Yesus berkumpul, ya, setelah Yesus naik ke atas ke surga, saudara sekalian, menunggu Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun atas masing-masing para rasul, saudara, apa yang terjadi? Mereka mulai melayani keluar dari kota ke kota, desa ke desa. Tujuannya apa? Itulah kenapa Yesus memanggil murid-murid untuk melayani. Orang-orang yang terjerat oleh dosa, orang yang terjerat oleh iblis, itu yang harus dilayani, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, melayani dimulai dari mengasihi tanpa memilah. Apakah musuh kita, orang asing, saudara kita yang berdosa? Makanya oleh karena itu, saudara, dikatakan kalau kita tidak bisa merendahkan hati kita, bagaimana kita bisa melayani orang-orang yang tidak kita kenal? Karena Tuhan sudah berkata dengan jelas, jika kau hanya mengasihi saudara-saudaramu saja, apakah upahmu? Orang jahat juga demikian. Jika kau hanya memberkati orang-orang yang kau kenal, apakah upahmu? Karena orang lain juga begitu. Saudara, kita harus belajar mengasihi musuh kita. Maka saudara berdoa untuk musuh kita, musuh saudara. Saudara, ketika saudara berdoa untuk musuh saudara, artinya saudara mulai melayani dia. Melayani walaupun tidak secara fisik, tetapi secara roh, saudara sudah mulai berdoa. Ampuni dia, Tuhan. Mungkin dia salah, berikan dia jalan keluar. Berikan dia kesadaran, berikan dia hikmat pengertian, agar dia berubah, agar dia bertobat. Dan saudara juga harus melayani diri saudara sendiri. Mungkin saudara saat ini sulit untuk mengampuni. Makanya saya katakan, saudara, orang yang mau bunuh diri, saudara, depresi, salah satu yang paling penting adalah saudara harus memperbaiki citra image dirinya. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa mengampuni diri sendiri. Coba saudara lihat Yudas. Kenapa Yudas bunuh diri? Petrus tidak bunuh diri. Petrus bisa mengampuni diri sendiri, tapi Yudas tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Karena dia merasa berdosa. Karena dia merasa menyerahkan gurunya yang baik, yang tidak jahat, akhirnya mati di atas kayu salib karena kesalahannya dia. Akhirnya dia tidak bisa mengampuni diri sendiri. Akibatnya apa, saudara? Kalau kau tidak bisa mengampuni diri sendiri, Allah juga tidak bisa mengampuni. Karena itu prinsipnya, saudara. Barang siapa tidak bisa mengampuni, maka dia juga tidak diampuni oleh Allah. Saudara, mengampuni diri sendiri juga adalah suatu proses. Ya, jadi bukan mengampuni di sini gampang loh, Pak. Kalau mengampuni orang susah, jangan salah, saudara. Kadang-kadang kita terintimidasi. Kita banyak kegagalan, banyak kesusahan, banyak mungkin hal-hal yang ketidakberuntungan. Kita menyalahkan diri kita. Ini karena urusan, karena kurang belajar, karena kurang hikmat, karena ini, karena itu. Banyak sekali begitu, saudara. Tiba-tiba dia bunuh diri. Dia kehilangan begitu banyak. Dia malu, saudara sekalian. Dia nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia melihat keluarganya sengsara. Karena akhirnya dia depresi, dia bunuh diri. Oleh karena itu, saudara sekalian, mengasihi orang lain begitu juga mengasihi diri kita sendiri. Saudara, kadang-kadang kita mengasihi orang lain kalau orang lain itu baik sama kita, kalau orang lain itu benar. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang berdosa? Seperti Yesus halnya, mengasihi orang berdosa.
Kadang-kadang kita sulit, betul nggak saudara, berdoa untuk orang berdosa. Kadang-kadang kita sulit, saudara, masuk dalam akal kita. Masa sih gue doain orang seperti itu? Masa sih saya harus mendoakan orang yang seperti ini? Masa sih? Padahal itu keluarga kita sendiri mungkin. Kita merasa dia itu sombong, merasa dia itu nggak patut untuk dilayani, ya, saudara, karena dia itu selalu merasa bosi, merasa yang mau dilayani, saudara. Kita sulit untuk berdoa seperti orang-orang seperti pada keluarga kita sendiri, loh. Kalau kita tidak memulai dari keluarga kita sendiri, bagaimana kita bisa mulai ke orang asing? Bagaimana kita bisa mulai ke musuh kita? Bagaimana kita bisa mulai kepada orang-orang lain yang berdosa kepada kita? Sulit, saudara sekalian. Yang terakhir, saudara, untuk bicara mengenai mengasihi bukan menghakimi. Melayani berarti peduli kepada mereka yang terhilang dan menuju kepada Allah. Ingat baik-baik, saudara, kalau kita sudah diselamatkan, jangan biarkan keselamatan itu hanya milik kita. Bolehlah kita serahkan itu, boleh kita beritakan itu kepada orang lain juga. Mungkin banyak orang yang mau mendengar, tapi mereka tidak bisa mendengar. Banyak orang yang mau melihat, tapi dia tidak bisa melihat. Inilah harus kita beritakan Injil. Kalaupun mereka masih bebal, itu adalah urusan mereka. Tapi yang penting adalah kita beritakan Injil. Beritakan Injil, saudara sekalian, perlu menyatakan bahwa ada kemujizat daripada Yesus. Ya, mungkin dokter-dokter atau juga para entrepreneur, para profesional. Kau bisa melayani di kantor. Kau jadi teladan di kantor. Bagaimana Yesus menjadi teladan bagi banyak orang. Janganlah kau korupsi waktu, janganlah kau korupsi uang, jangan kau melakukan hal-hal yang membuat bosmu atau membuat orang lain melihatmu bahwa kau adalah orang yang sama seperti orang dunia. Belajar hari ini, saudara sekalian. Bagaimana kita memiliki simpati, bagaimana kita memiliki empati. Kalau kau tidak memiliki simpati dan memiliki empati, kau tidak bisa melayani orang lain. Oleh karena itu, saudara, Petrus mengatakan apa? Dengan mengasihi, kita menutupi banyak sekali dosa. Oh, luar biasa nih. Ini sangat-sangat luar biasa, saudara sekalian. Bukan kita setuju dengan dosa, bukan. Tapi sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Karena kita pun juga orang yang berdosa, saudara. Banyak orang yang terintimidasi karena dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, ketika kita mengasihi mereka, ketika kita melayani mereka, ketika kita merasa kita peduli sama mereka, kita simpati, empati, orang itu merasa, aku dihargai. Aku ini bukan orang yang dibuang. Aku ini bukan orang yang ditelantarkan. Tuhan mengirim begitu banyak malaikatnya untuk menolong aku. Itulah yang harus ada kesadaran dalam hidup orang. Saudara, betapa bahagianya saudara kalau saudara bisa menyelamatkan orang yang membunuh diri atau depresi sehingga mereka memiliki semangat lagi. Hartanya itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan hal-hal lain. Kenikmatan itu adalah kenikmatan rohani, saudara sekalian. Betul nggak? Oleh karena itu, saudara, belajarlah untuk mengasihi, ya bukan untuk menghakimi. Yang kedua, saudara, kita jangan hitung-hitungan, saudara. Matius 10:8 dikatakan begini, sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh jahat. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma, saudara. Katakan melayani, saudara. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh jahat. Karena kamu telah menerima kuasa, jangan egois dong, jangan timpang untuk dirimu sendiri. Berikan untuk orang lain juga, tapi jangan mencari keuntungan dari mereka. Nah, saudara, janganlah hitung-hitungan dalam melayani. Jangan lihat untung ruginya. Kadang-kadang kita melayani, kita lihat ini untung nggak buat gue. Ini nggak untung nggak buat saya. Ini nggak berhasil. Ini ada sesuatu yang baru nggak untuk saya. Kalau rugi saya nggak mau melayani, Pak. Buang waktu, buang tenaga, buang dana. Kita harus belajar memulai daripada menunggu. Banyak orang hanya menunggu untuk dilayani, tapi tidak asertif, tidak proaktif, saudara sekalian. Melayani harus dilakukan secara proaktif. Tidak bisa, saudara sekalian, kita menunggu untuk dilayani, saudara. Baru kita bisa melayani. Contohnya, saudara sekalian, saudara sudah menikah, suami dan istri di rumah. Apakah istri harus menunggu suaminya melayani dulu, baru dia masakin buat suaminya ketika suaminya pulang dari kantor? Kan itu nggak masuk akal, saudara. Setiap suami dan istri harus belajar untuk memulai secara asertif, proaktif, bahwa dia harus melayani lebih dulu sebelum dia mau dilayani, saudara. Saya percaya keluarga demikian, keluarga yang utuh, keluarga yang kuat, keluarga yang bertahan di dalam Tuhan, fondasinya luar biasa, saudara. Tapi kalau keluarga yang masing-masing maunya dilayani, saudara, makanya ketika pandemi ini ada ribut mulu. Kau sudah harus mengerti aku dong, kau yang harus mengerti aku lebih dulu dong, kau harus melayani aku dong, aku kerja udah capek, aku juga capek. Melayaninya, semua saudara berusaha untuk maunya dilayani. Karena siapa yang mau melayani kalau semuanya mau dilayani, saudara sekalian? Jangan menunggu, belajar untuk proaktif. Saudara, kadangkala saudara kita harus menempatkan diri kita kepada orang lain, saudara, dan orang lain harus menempatkan diri kita kepada dia. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau tanpa ada toleransi seperti ini, saudara, saya percaya dimanapun saudara berada susah. Tapi saudara lihat, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang melayani lebih dulu, dimanapun dia berada, dia jadi berkat, dia jadi terang.
Dia jadi pelita bagi banyak orang. Orang-orang senang ada di tengah-tengah dia. Orang-orang merasa diberkati. Orang-orang merasa hidupnya berubah karena dekat dengan dia. Orang-orang merasa aku juga mau dong seperti dia. Ini benar-benar orang yang berbeda. Saudara lihat. Saya percaya itu adalah saudara-saudara sekalian di tempat ini setelah mendengar firman ini. Marilah saudara. Ya, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, baik tinggi ataupun rendah, jangan malu untuk proaktif melayani Tuhan atau melayani lebih dulu orang di sekitar kita. Ingat baik-baik, Tuhan berkata apa? Kamu telah menerimanya cuma-cuma, kamu juga harus memberikannya cuma-cuma. Jangan kau ambil keuntungan dari mereka semua itu. Kau harus memberikannya dengan cuma-cuma. Ingat baik-baik itu saudara sekalian. Banyak orang saat ini melayani saudara, tapi untuk mengambil keuntungan, bukan untuk melayani dengan sepenuh hati. Yang ketiga saudara, jangan bersungut-sungut. Dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang yang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, kalau kita melayani dengan terpaksa, kita melayani dengan marah-marah. Saudara, kira-kira kalau kita datang ke restoran, saudara, ya, saudara, saya waktu itu pernah pergi ke China, saudara, ya, tahun 1992 something itu, udah lama, saudara sekalian. Saudara tahu nggak, saudara, bagaimana cara dia menyediakan piring? Dilempar, saudara, dia kan, dia pring. Waduh, saudara, saya kaget, saudara, wah, ini luar biasa sekali, nih, nggak pernah nih. Ya, saudara pernah nggak makan di restoran, saudara, piringnya dilempar? Ya nggak? Wah, saya bilang mendingan nggak usah disediakan, ambil sendiri, self service, betul nggak? Piring dilempar, saudara sekalian, untung nggak kena muka, betul nggak, saudara? Wah, luar biasa. Kira-kira saudara sekarang ini, kalau saudara masuk restoran, piringnya dilempar, saudara, kena muka saudara, puji Tuhan, haleluya, ya kan, diambil sendiri, bersihin sendiri. Kira-kira begitu nggak? Saudara, kita nggak bakal datang lagi ke rumah restoran seperti itu, betul nggak, saudara? Banyak orang, saudara, melayani bersungut-sungut. Karena terpaksa. Dia tidak mau beyond apa yang telah diterima, saudara sekalian. Saudara kerja, saya cuma mau sebatas ini, Pak. Makanya, saudara, kalau saudara mau jadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang tenar, orang yang berhasil, saudara harus melakukan beyond apa yang bisa saudara lakukan. Ya, do the extra miles. Kalau saudara cuma melakukan hal-hal yang sama, saudara nggak melayani bos saudara juga nggak melayani teman-teman saudara juga nggak melayani pasien saudara juga nggak melayani subordinat saudara juga tidak melayani suami saudara, tidak melayani istri saudara. Nothing special di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena you don't want to do the extra miles. Yesus melakukan do the extra miles. Saudara, siapa yang bisa menyangka Tuhan mencuci kaki murid-muridnya? Ada saudara di sini menyangka? Pertanyaan saya, maukah saudara mencuci kaki pasien, dokter-dokter di sini? Maukah saudara mencuci kaki pasien-pasienmu? Coba pikirkan baik-baik. Bos-bos yang di sini yang punya jabatan, maukah kau mencuci kaki anak buahmu? Ini cuma anak buah loh. Tapi Tuhan memposisikan dirinya, saudara sekalian. Dia Tuhan pencipta kita, dia mau mencuci kaki ciptaan. Yang kotor, yang najis, yang berdosa. Dia tidak pernah bersungguh-sungguh karena dia penuh dengan kerelaan. Melayani adalah pilihan seorang yang dimerdekakan oleh Kristus, sifatnya adalah melayani. Karena mereka telah menerima, maka mereka harus memberi. Tadi dikatakan kau telah menerima dengan cuma-cuma, kau juga harus memberi. Kalau kita masih bersungguh-sungguh, saudara, berarti kita belum terima Yesus seutuhnya. Karena sifat dasar daripada Yesus melayani. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam melayani, ketika kita membasuh kaki, kita pelintir kakinya, saudara, sakit, aduh sakit-sakit, ya kan? Ya, ini, nah, ya. Itu berarti apa, saudara? Nggak sungguh-sungguh. Yesus mencuci kaki, apakah dipelintir kakinya Petrus? Dasar nih ya, kurang ajar lu ya. Ini kaki nih yang bakal mengkhianati aku nih. Ya dipelintir, saudara sekalian. Kira-kira begitu nggak? Saudara, Yesus melayani dengan sungguh-sungguh, dia memberikan. Oleh karena itu, saudara, bisakah kita melakukan teladan yang sama? Jika kita melayani seperti untuk Tuhan, bukan untuk seperti manusia, maka tidak akan terasa berat. Saudara. Kalau kita melayani untuk Tuhan, Tuhan terima kasih karena hidup begitu baik bagi saya. Inilah tanda bukti bahwa saya harus melakukannya seperti apa yang kau lakukan kepada orang lain. Saudara, ketika kau melayani Tuhan, kau masih bersungguh-sungguh, Pak, saya nggak ada waktu. Pak, saya kerja, saya capek, ya, saya mumet, saya jenuh, ya, saya nggak melayani lagi, Pak. Ya, saya melakukan yang baik aja lah, saya udah nggak mau melayani lagi, Pak. Tuhan panggil, ya udah Tuhan jangan panggil saya lah, panggil yang lain. Saudara, Tuhan nggak bisa begitu. Karena setiap kita itu punya misi, saudara, ingat baik-baik. Kalau kau sudah mau dinonaktifkan dari misimu, saudara, jangan ikut Yesus. Karena ikut Yesus itu udah punya misi. Kalau Tuhan saudara bilang, Pak, saya nggak mau ikut misi, Pak. Saya nggak mau ngapa-ngapain di dunia ini, Pak. Saya mau lakukan apa yang saya mau, silakan. Tapi jangan ikut Yesus, saudara. Jadi jangan merasa bahwa saudara memiliki tempat yang layak di surga. Saudara, saya punya kapling di surga banyak.
Saudara bukan investasi di dunia, saudara. Saudara punya banyak uang, bisa investasi berapa kapling yang saudara bisa beli. Tapi di sorga saudara belinya dengan buah. Buah pertobatan, buah keselamatan, buah-buah roh. Bisa saudara melayani dengan seperti itu. Ketika buah ini tidak akan bisa dihasilkan kalau kita tidak belajar untuk melayani. Kalau kita cuma mau melayani, saudara tidak menghasilkan 3 buah ini sebagai kunci masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, gak gampang. Oleh karena itu setiap orang Kristen, ya, setelah menerima Yesus bukan cuma berhenti di situ. Kalau cuma berhenti di situ sudah enak banget. Nah, mau belum melakukan apa-apa, tunggu saja sampai masuk ke dalam kerajaan surga, bersenang-senang di dunia ini. Yang penting kayak terima Yesus, hidupnya boleh berbuat dosa, saya boleh menikmati kekayaan, saya boleh menikmati hidup. Saudara, saya baru punya berpikir, saudara, ya, kenapa orang kaya itu sulit masuk surga seperti Yesus kata? Bukan karena mereka nggak bisa melakukan perintah Yesus. Mereka bisa melakukan perintah Yesus, dikatakan, hei anak muda, sudahkah kau melakukan setiap perintah-perintahku? Sudah, apapun sudah kulakukan. Aku tidak mengidolakan Allah lain. Aku beribadah kepada Tuhan, menghormati ayah dan ibu, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengambil kepunyaan orang. Semua sudah kulakukan 10 perintah Allah. Cuma kurang satu, saudara. Jualah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Saudara, ketika orang kaya itu disuruh menjual, dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia terlalu terikat, saudara, dengan kenikmatan dunia. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Kau bisa mengikut Yesus, kau bisa mengikuti peraturan-peraturan Yesus, perintah-perintah Allah, kau ikuti semua. Tidak ada yang gagal. Ketika Tuhan minta kau untuk melakukan misi, kau menolak. Berarti artinya apa, saudara? Kau terikat dengan sesuatu yang tidak bisa kau lepas. Oleh karena itu Yesus berkata, barang siapa tidak bisa melepaskan segala miliknya untuk ikut aku, maka dia tidak layak jadi muridku. Oleh karena itu, saudara, kita harus memilih antara Mamon dengan Yesus. Siapa yang mau kita pilih? Memang kita butuh Mamon dalam hidup ini. Kita butuh Mamon untuk berkolaborasi dengan bisnis yang lain. Kita butuh Mamon untuk hal yang lain. Betul, saudara sekalian. Makanya Yesus kata, berjaga-jagalah dan waspadalah. Jangan serakah. Kalau kau serakah, maka kau akan terjerat. Karena hidupmu tidak tergantung daripada kekayaanmu. Saudara, ngeri-ngeri sedap kalau kita kaya. Betul nggak, saudara? Banyak orang di sini mungkin pengen kaya, saudara. Tapi kalau saudara yang siap nggak kalau saudara kaya? Pikirkan baik-baik. Apakah saudara akan terjerat di dalam hidup ini? Apakah saudara terjerat di dalam kenikmatan duniawi? Apakah saudara terjerat di dalam kekayaan saudara? Bisakah saudara ikut Tuhan seperti dulu? Ingat baik-baik, kalau saudara itu nggak mudah. Ketika saudara kaya saat ini sih mungkin saudara belum mencapai apa yang saudara mau. Tapi ketika Tuhan berikan harta yang begitu berlimpah sampai saudara tidak bisa menangkapnya, saudara mungkin jadi pribadi yang berbeda. Saya begitu banyak melihat orang, saudara sekalian. Ini belum kaya, saudara, belum kaya. Baru saya promosi, saudara, jabatan yang naik lebih tinggi 1 tingkat. Dulu dia anak buah, sekarang dia jadi bos atau jadi supervisor. Apa yang terjadi, saudara? Gayanya udah beda, ngomongnya udah beda, jalannya udah beda, saudara. Bisa begitu loh. Saudara, mungkin teman-teman di sini dokter-dokter masih baru lulus. Tapi ketika kau sudah punya 1 passion satu hari, orang-orang mulai menganggap kau sebagai key opinion leader. Kira-kira kau berubah nggak? Apa gayamu masih sama? Masih merendah hati, mau melayani, walaupun pagi-pagi kau harus datang ke rumah sakit, ya melayani seperti dulu. Apakah kau, udahlah itu nurse saja dah, kan jabatan gua udah dokter. Ya, saudara, itu bisa berubah orang. Maka karena itu, saudara sekalian, Yesus berkata, waspadalah, berjaga-jaga atas segala keselamatan. Karena itu kamu tidak boleh tergantung pada kekayaan. Yang terakhir, saudara sekalian, kita harus melayani yang lain sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh tiap orang. Saudara, setiap daripada kita punya talenta. Setiap orang Kristen dipanggil bermisi-misi selalu dikaitkan dengan pelayanan. Semua orang bisa melayani karena karunia dan talentanya, tidak perlu nyontek dan tidak perlu minder. Jangan melihat keterbatasanmu, tetapi lihatlah setiap kelebihan-kelebihanmu. Kau punya begitu banyak talenta dalam hidupmu, saudara sekalian. Kau bilang, aku ini orang bodoh, Pak. Aku ini nggak bisa dipakai, Pak. Hidupku selalu gagal. Hidupku tidak pernah menonjol. Hidupku tidak bisa melaksanakan apa-apa. Di keluargaku, aku udah orang paling bodoh, orang yang paling kurang berhasil. Makanya aku pergi ke Filipina. Aku kerja di tempat ini. Maka kalau aku pulang, Pak, aku bingung mau kerja apa, Pak. Karena aku bukan lulusan SMA, bukan lulusan kuliah. Aku bingung, makanya aku harus bertahan di dalam pekerjaan ini, Pak. Banyak orang yang saya dengar begitu. Saya belum bisa pulang, Pak. Memang gereja belum bisa kasih solusi, saudara sekalian. Saya nggak bilang saudara harus meninggalkan pekerjaan saat ini, saudara. Nggak begitu. Tapi saudara sekalian ingat, jangan cuma melihat kekuranganmu, tapi kau punya juga kelebihan. Tuhan menciptakan engkau, bukan menciptakan sia-sia. Jadi sekedar main-main kayak kita mungkin membuat tanah liat, saudara, membuat mainan dari tanah liat. Kita mau coba-coba aja gitu, ternyata jelek, ya udah buang. Nggak begitu, saudara. Tuhan itu punya blueprint, dia punya rencana. Tapi Pak, kenapa ada orang cacat? Kenapa ada orang yang mungkin bodoh?
Kenapa ada orang ini? Saudara ingat baik-baik. Ya, di Alkitab pun tertulis. Di 1 Korintus, saudara. Karena Tuhan bisa menggunakan orang bodoh untuk mempermalukan orang berhikmat. Tuhan bisa menggunakan orang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Itu haknya Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia, bukan kita dipakai Tuhan untuk memuliakan diri kita sendiri. Itu yang kebalik, saudara sekalian. Makanya oleh karena itu, setiap talenta dan karunia yang kita miliki, saudara sekalian, gunakanlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan melihat dirimu bodoh. Kita lihat beberapa cerita Alkitab. Pertama, saudara, seorang perempuan Samaria. Kira-kira saudara, menurut saudara, orang Samaria itu perempuan ini baik atau enggak? Saudara kan tahu ceritanya. Kita sudah tahu perempuan ini perempuan binal, saudara sekalian. Sedangkan orang yang tinggal sama dia bukan suaminya. Dia sudah 5 kali menikah. Saudara, yang terakhir ini bukan pula suaminya. Yesus datang bukan menghakimi dia. Dasar kau pelacur, dasar kau perempuan binal. Ya, kalau begitu orang itu pasti kabur, saudara sekalian. Tapi Yesus berkata, maukah kau tahu siapakah juru selamat itu? Akulah juru selamat itu. Berilah aku minum. Kalau kau bisa minum dari air yang kuberikan, maka kau tidak akan haus lagi. Aku mau dong air itu. Panggillah seluruh teman-temanmu itu, termasuk suamimu, itu datang pada aku. Aku tidak punya suami, Pak. Yang tinggal bersamamu itu adalah suamimu. Memang bukan suamimu, tapi kau sudah menikah beberapa kali. Yesus tahu. Akhirnya apa, saudara? Dari seorang binal, saudara sekalian, dipakai Tuhan menjadi penginjil wanita pertama. Seluruh kota di Samaria itu mendengar Injil Yesus. Luar biasa, saudara. Petrus seorang nelayan. Dia bukan seorang hebat, saudara, dia nggak pinter, ya. Tapi dipakai Tuhan, beda dengan Paulus. Paulus punya kekurangan nggak? Dia pembunuh. Dia dipakai Tuhan. Kok saudara merasa saudara nggak membunuh, saudara bukan pelacur, saudara bukan pemina? Ya, saudara adalah seorang yang baik, ya. Itu saudara juga seorang anak yang berbakti. Saudara juga saudara bertanggung jawab. Kenapa saudara menganggap diri saudara rendah? You have value. Kau punya nilai, kau punya talenta, kau punya segala kelebihan yang harus kau gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Banyak orang tidak mau dipakai Tuhan karena mereka tidak tahu kelebihan mereka. Karena mereka cuma tahu kekurangan-kekurangan hidup mereka. Saudara, saya mau katakan kepada saudara yang sekarang di tempat ini. Kalau saudara hanya melihat kekurangan-kekurangan saudara, saudara nggak bisa maju ke depan, saudara nggak bisa move on, saudara nggak bisa do the extra miles. Tapi saudara lihat, kenapa saudara bisa ada di Filipina? Kenapa saudara bisa di tempat ini? Banyak dari orang-orang di luar sana yang menginginkan seperti saudara. Kadang-kadang kita kurang bersyukur, kita kurang melihat kelebihan-kelebihan kita. Cuma kita melihat kekurangan-kekurangan kita, saudara sekalian. Kita cuma melihat hambatan-hambatan yang kita hadapi. Tapi saudara harus lihat bahwa diri saudara berharga di hadapan Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa menggunakan saudara sebagai alatnya. Banyak orang bisa bertobat melalui apa yang saudara lakukan. Itu yang harus saudara pikirkan. Saudara tidak punya kelebihan untuk bermain musik di gereja. Ada masalah, saya juga nggak bisa main musik, saudara. Saya bisa berkhotbah. Pastor Gerson bisa bermain musik, bisa berkhotbah. Ada juga yang lain, mungkin nggak bisa main, cuma bisa doa. Ada masalah, saudara sekalian. Tapi kau bisa menggunakan segala kemampuanmu untuk membantu dan melayani orang lain. Ketika kau mau dipakai Tuhan, maka kau akan dimaksimalkan oleh Tuhan. Talenta-talentamu akan dikeluarkan. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Setiap talenta yang tidak diberdayakan, saudara sekalian, akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Ingat baik-baik perumpamaan mengenai talenta. Yang 1 jadi 2, yang 5 jadi 5, yang 2 jadi 4, saudara. Yang 1 cuma jadi 1. Saudara sekalian, talenta yang tidak digunakan akan diambil oleh Tuhan. Saudara mau talenta saudara diambil, padahal saudara belum tahu talenta apa itu. Karena apa? Karena saudara selalu melihat kekurangan-kekurangan saudara, bukan melihat kelebihan saudara. Ingat baik-baik dari cerita kita di Alkitab. Banyak cerita-cerita di Alkitab, pemungut cukai, saudara, dianggap nista oleh banyak orang Yahudi, tapi dipakai Tuhan menjadi penginjil, dipakai Tuhan menulis kitab Matthew, saudara sekalian. Zakius, orang yang dianggap nista, kepala pemungut cukai, apa yang terjadi, saudara? Dia memberikan setengah dari miliknya untuk orang-orang miskin. Itu bisa bayangin, saudara sekalian. Maria, seorang pelacur, saudara sekalian, dia mengurapi Yesus, saudara sekalian, dan dia menjadi murid Yesus. Salah satu murid perempuan yang banyak diceritakan di dalam Alkitab. Saudara bisa lihat, banyak orang yang berlatar belakang pemungut cukai, orang berdosa, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat orang yang luar biasa. Saudara kan nggak begitu. Kita kembali, saudara, mengenai Nick Vujicic, saudara sekalian, yang lumpuh, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Pada satu hari, saudara, sebelum dia buta, saudara, William Booth diberitahukan dari anaknya. Nah, saya memberitahukan sesuatu yang besar, yang mungkin membuat Bapak kecewa. Apa itu? Ya, ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Supaya apa itu? Apa akan buta? Oh,
Saya sudah melakukan banyak hal ketika mata saya pandang. Ketika saya bisa melihat, saya begitu banyak melakukan hal. Tapi sekarang saya mau melakukan Tuhan dengan mata yang buta. Luar biasa saudara. Bisa nggak saudara berpikir seperti itu? Saudara buta, saudara komplain. Tuhan, kenapa gue buta? Udah melakukan banyak hal. Udah baptis banyak orang. Kenapa dibutain sama Tuhan? Padahal saya masih bisa melakukan banyak hal. Tapi dia berkata apa saudara? Dulu saya bisa melakukan banyak hal karena saya melihat. Tapi saya percaya Tuhan bisa memakai saya ketika saya buta. Oh saudara, dia tahu talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kita yang melihat, kita tidak cacat, kita banyak kelebihan dalam hidup kita. Ya, banyak orang-orang yang banyak mungkin cacat, tidak sehebat kita, tidak selengkap kita, saudara. Tapi melakukan begitu banyak hal. Kenapa? Mereka melihat kelebihan dan Tuhan kasih. Karena begitu banyak kelebihan daripada kelemahan yang mereka miliki. Begitu pula dengan diri saudara kali ini. Jangan melihat kelemahan-kelemahan, jangan melihat keterbatasan, tapi lihatlah bahwa Tuhan telah merajutmu dengan rencana indah. Kau punya segala talenta, kau punya segala karunia, asalkan kau mau dipakai oleh Tuhan. Banyak orang masalahnya saudara tidak mau dipakai itu, dia menutup diri untuk dipakai oleh Tuhan, sehingga dia tidak bisa dimuliakan oleh Tuhan. Dan sama mereka saudara sekalian, melayani adalah pilihan hidup untuk mengikuti teladan Yesus. Karena saudara dipanggil untuk bermisi. Tidak ada orang yang tidak dipanggil untuk bermisi. Setiap orang dari kita semuanya ada misi di dalam hidup ini. Saudara harus ingat baik-baik saudara sekalian. Kalau saudara bilang saya tidak mau bermisi saudara, Tuhan, saya hanya mau jadi orang biasa, saya tidak mau melakukan apa-apa, saudara tidak akan berbuah. Saudara tidak akan berbuah karena setiap orang harus berbuah. Saudara harus bermisi saudara sekalian. Tentukan apa misimu saudara. Kau harus punya planning. Kau nggak bisa hidupmu begini-begini terus. Harus ada planning. Apa yang harus saya lakukan 5 tahun ke depan? Apa yang harus saya lakukan 10 tahun ke depan? Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Jangan cuma mikirkan, aduh apa yang saya mau kerjakan ya? Apa yang mau saya capai ya? Rumah besar, mobil banyak, istri menikah, segala macam, anak berapa saudara? Cuma mikirnya gitu dong saudara. Nggak ada gunanya saudara sekalian. Kau memang perlu mikir seperti itu, memang ada waktunya. Tapi kau cuma mikir itu aja saudara, dari dulu sampai sekarang. Belum tercapai Pak, soalnya saya masih mau punya ini, saya mau punya itu, saya mau membelikan orang tua saya rumah besar, segala macam. Yes, itu baik kok, nggak ada salahnya. Tapi kalau saudara cuma mikirnya seperti itu, saudara sekalian, kapan kita mau melayani, kapan kita mau berbuat? Apakah nanti sampai tua kita nggak bisa berbuat apa-apa, baru kita mau melayani? Itu nggak bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Saudara, saat inilah waktunya tepat ketika saudara mendengar firman ini. Jadikan firman ini rema saudara sekalian. Tentukan waktu. Memang tidak mungkin serta-merta besok gitu. Tapi saudara tentukan, saya mau lakukan apa untuk Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan melalui talenta yang saya miliki? Coba mulai menggali apa sih talenta-talentamu. Mempersiapkan diri untuk melayani. Pertama, belajar mengasihi dan bukan menghakimi saudara. Mulai belajar mengoreksi orang lain. Bukan dengan tujuan untuk menyudutkan dia. Banyak dari kita saudara sekalian cuma untuk menyudutkan, cuma untuk menyalah-nyalahkan. Tapi belajar untuk mengasihi dia, belajar untuk mengoreksi agar hidupnya menjadi lebih baik. Kedua, jangan pamrih dalam melayani. Jangan hitung-hitungan saudara sekalian. Kalau kita hitung-hitungan saudara sekalian, saya percaya tidak ada ketulusan dan Tuhan tidak menghendaki hal itu. Seperti halnya Yesus, dia melayani bukan untuk dilihat orang. Dia melayani bukan untuk hebat-hebatan saudara. Seperti halnya Marta saudara. Dia melayani Yesus tujuannya untuk dilihat orang. Supaya Yesus menganggap, wah Marta hebat ya, Marta masaknya enak ya. Wah Marta sibuk ya untuk ngurusin aku ya. Dia berkata apa? Lihat nih Maria. Gak perlu repot-repot, saya cuma ingin Maria duduk diam mendengar apa yang aku sampaikan. Dan segala sesuatu tidak akan diambil daripadanya. Kau sibuk sendiri. Banyak dari kita sibuk saudara. Merasa kita mau dihormati, merasa kita mau dilayani, kita merasa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Benar perlu itu saudara. Melayani buktinya adalah kita harus proaktif, harus asertif saudara. Jangan hanya menunggu orang lain melayani kita lebih dahulu. Kita harus melayani dia. Ketiga saudara, jangan bersungut-sungut. Ketika kau melayanilah jangan terpaksa, jangan dengan layanilah dengan sukarela saudara sekalian. Barulah pelayananmu itu akan membuahkan hasil. Yang terakhir saudara, lihatlah dirimu sebagai seorang yang memiliki banyak kelebihan dan Tuhan bisa memakai kelebihan-kelebihanmu itu tanpa batas. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Bagi saudara yang mungkin hari ini merasa saya tidak melayani, saya mau mengencourage saudara. Ingat baik-baik saudara sekalian, kita semua dipanggil untuk bermisi. Saudara suka atau tidak suka, saudara mau terima atau tidak terima, saudara datang ke dunia ini ada misi. Kalau saudara tidak ada misi, berarti apa? Saudara ada garam yang sudah tidak ada asinnya. Maukah saudara seperti itu? Menjadi garam yang tidak ada asinnya. Saya percaya setiap daripada kita menjadi garam yang asin, saudara sekalian. Menjadi alatnya Tuhan. Saya mau berdoa pada pagi malam hari ini agar kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Agar kita semua bisa memiliki kelebihan-kelebihan, mengeluarkan kelebihan-kelebihan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam masa depan kita.
Mari kita berdoa saudara sekalian. Haleluya. Oh syikirallah bala 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 syikirallah bala 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 bala. Ya rabala bala bala syikirallah bala 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 ya rabala bala 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 ya rabala bala 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 bala. Ya Aba ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkhotbah. Biarlah apa yang hamba sampaikan pada hari ini Tuhan bisa menjadi benih yang subur, yang Tuhan tabur di tanah yang subur. Sehingga bisa menjadi berlipat 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Anak-anak-Mu ingin diubahkan hidupnya. Anak-anak-Mu ingin belajar untuk bermisi. Anak-anak-Mu ingin melayani. Karena itulah kami dipanggil. Kami ingin menjadi garam yang asin. Kami ingin jadi terang yang bersinar untuk menerangi kegelapan. Kami tidak ingin menjadi terang yang akhirnya redup. Karena kegelapan itu meredupkan kami. Tapi kami ingin menjadi terang yang terus menyinari banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami mungkin saat ini bingung. Apa sih kelebihan kami? Tapi kami tahu Roh Kudus mampu mereveal, mampu mengungkapkan apa talenta kami. Apa kelebihan-kelebihan kami, sehingga kami tidak melihat dari setiap kekurangan kami. Karena kami tahu kami diciptakan berharga, kami diciptakan unik, kami diciptakan spesial, kami diciptakan untuk menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amen. Hari ini Tuhan Yesus, buang jauh-jauh intimidasi iblis dalam diri anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biar mereka bisa berpikir bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Mereka bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka juga bisa merendahkan hati mereka. Mereka tidak sombong. Mereka juga memiliki hikmat dan kesadaran bahwa hidup mereka milik Tuhan. Bahwa hidup ini bukan milik mereka, bukan mau-maunya mereka, tetapi suka-sukanya Tuhan untuk membentuk hidup mereka. Sehingga mereka memasrahkan hidup mereka untuk dibentuk dan diatur dan diarahkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, siapapun anak-anak-Mu di tempat ini, baik itu seorang dokter, baik itu seorang bisnismen, baik itu seorang profesional, baik itu seorang suami, ibu rumah tangga, anak-anak di tempat ini. Kami percaya Tuhan, masing-masing anak-anak-Mu bisa untuk melayani. Ketika mereka melayani orang tua mereka, ketika melayani suami, melayani istri, melayani pimpinan mereka, mereka melayani seperti melayani kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau yang telah menjadi teladan bagi kami semua. Kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipakai sebagai alat-Mu yang dahsyat. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau bisa melakukan banyak hal melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Biarlah karena Roh Kudus menyertai mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika Kau menyertai mereka, maka banyak hal yang bisa mereka lakukan, bahkan beyond imagination. Mereka melakukan do the extra miles. Sehingga banyak orang merasa terberkati oleh mereka. Banyak orang merasa terbantu. Banyak orang melihat Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara.